Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Anggraini. Saya mahasiswa semester 2 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Adiwangsa Jambi. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi online yang berjudul tentang piutang dan investasi jangka pendek untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan klasifikasi piutang. Nah, yang pertama itu ada piutang. Piutang itu adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberi pada konsumen tersebut. Selain itu, piutang juga memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah adanya nilai jatuh tempo, adanya tanggal jatuh tempo, dan adanya bunga yang berlaku. Piutang itu juga memiliki beberapa jenis-jenis, diantaranya adalah piutang usaha atau account receivable, merupakan suatu jumlah pembelian secara kredit dari pelanggan. Piutang ini muncul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa, umumnya ditagih dalam waktu 30-60 hari. Piutang ini merupakan piutang jenis terbesar di dalam suatu perusahaan. Nah, yang kedua itu adalah piutang wesel atau notes receivable. Piutang wesel ini adalah sebuah janji tertulis yang mempunyai syarat untuk membayar sejumlah uang di waktu atau di tanggal tertentu di masa yang akan datang, akibat transaksi jual beli secara kredit di masa sekarang. Janji tertulis dikenal sebagai surat promise. Nah, yang ketiga ada piutang lain-lain atau other receivable, merupakan bentuk dari tagihan yang tidak terklasifikasi dalam jenis piutang dagang dan piutang wesel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi piutang. Klasifikasi piutang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah piutang dagang. Piutang dagang juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah wesel tagih. Wesel tagih dikuatkan oleh janji formal tertulis untuk membayar. Dan yang kedua adalah piutang usaha, merupakan piutang dagang yang tidak dijamin rekening terbuka, yang merupakan suatu perluasan kredit jangka pendek pada pelanggan. Biasanya jatuh tempo pembayarannya adalah 30 sampai dengan 90 hari. Nah, yang kedua itu adalah piutang bukan dagang. Piutang bukan dagang ini biasanya didukung dengan persetujuan resmi atau formal dan secara tertulis. Piutang bukan dagang harus dibuat dalam perkiraan yang judulnya sesuai dengan yang dilaporkan terpisah dalam laporan keuangan. Piutang ini termasuk semua tipe piutang lainnya. Baiklah, pada poin kedua di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal piutang dan kerugian piutang. Nah, piutang memerlukan pengendalian internal yang sama seperti aktiva perusahaan lainnya. Pengendalian piutang yang tepat juga termasuk memperoleh persetujuan kredit, pengembalian penjualan, dan penyisihan serta diskon penjualan. Pengendalian piutang yang layak terhadap piutang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan catatan piutang dalam kondisi yang memuaskan untuk memenuhi kepedulian kepala bagian keuangan. Yang kedua, penerapan dan penyelenggaraan pengamanan pengendalian internal yang diperlukan. Yang ketiga, penyiapan laporan yang diperlukan untuk pimpinan kredit mengenai kondisi piutang dan hal-hal yang berhubungan. Yang terakhir adalah penilaian piutang secara wajar dalam neraca, termasuk pembentukan pengisian cadangan yang diperoleh. Nah, sebelum pemberian piutang dilakukan, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah kebijakan kredit, dan yang kedua adalah penyelidikan kredit. Dalam hal ini diperlukan pengendalian internal, karena piutang adalah salah satu bentuk investasi, haruslah kontrol dengan baik. Pengendalian internal dimaksudkan untuk meminimalkan adanya kecurangan yang terjadi. Nah, kecurangan-kecurangan yang terjadi itu diantaranya adalah lapping, yang kedua adalah window dressing, yang ketiga adalah penggelapan piutang. Nah, lapping itu adalah penggelapan oleh pemegang kas dengan melakukan pinjaman tanpa persetujuan yang berwenang. Hal ini dilakukan dengan cara menunda pencatatan penemuan kas. Nah, yang kedua, window dressing itu adalah memberi suatu gambaran neraca yang bagus tapi bukan dengan yang sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah penggelapan piutang. Penggelapan piutang itu merupakan penggelapan dengan jalan menghapus piutang dari pembayaran koperasi, kemudian menagih piutang-piutang tersebut untuk mencari keuntungan pribadi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu kerugian piutang. Kerugian piutang adalah kerugian yang timbul karena adanya prinsip bahwa piutang yang dikaitkan dilaporkan keuangan neraca adalah hanya sebesar jumlah piutang yang diharapkan akan dapat ditagih. Atau dengan kata lain, kerugian yang akibat sejumlah piutang tidak bisa ditagih oleh perusahaan. Baiklah, pada poin ketiga ini saya akan menjelaskan tentang metode cadangan kerugian piutang. Dalam metode cadangan kerugian piutang ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kerugian piutang berdasarkan jumlah penjualan. Nah, cara untuk menghitung kerugian piutang berdasarkan jumlah penjualan yaitu dengan mengalihkan persentase tertentu dengan jumlah penjualan pada periode tersebut. Jika kerugian atas piutang tersebut dihubungkan dengan proses pengukuran laba yang teliti, maka dasar yang dipergunakan untuk menghitung keuangan piutang adalah jumlah penjualan, pendapatan sampai dengan biaya. Nah, yang kedua itu ada saldo piutang. Apabila saldo piutang digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian piutang, maka arahnya adalah menilai aktiva dengan teliti, pendekatan aktiva sampai dengan hutang. Dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, jumlah cadangan dinaikkan sampai dengan presentasi tertentu dari saldo piutang. Nah, yang kedua, cadangan ditambah dengan presentasi tertentu dari saldo piutang. Yang terakhir adalah jumlah cadangan dinaikkan hingga pada menganalisa umur piutang. Baiklah, pada poin keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang penghapusan rekening cadangan kerugian piutang. Nah, di dalam ini terdapat 2 metode. Yang pertama, cadangan kerugian piutang. Metode penghapusan piutang ini dilakukan dengan cara setiap akhir periode ditentukan taksiran jumlah kerugian piutang. Taksiran kerugian piutang dicatat ke rekening kerugian piutang sisi debit dan cadangan kerugian piutang di sisi kredit. Penghapusan piutang ini merupakan suatu kerugian pencatatannya tidak dibebankan ke rekening kerugian piutang, tetapi dibebankan ke rekening cadangan kerugian piutang, karena kerugian piutangnya sudah diakui di akhir periode sebelumnya. Nah, yang kedua, penghapusan piutang langsung. Pada akhir periode, tidak ada taksiran kerugian piutang yang dibebankan, tetapi kerugian piutang baru diakui pada waktu diketahui ada piutang yang tidak dapat ditagih. Maka, piutang tersebut dihapuskan dan dibebankan pada rekening kerugian piutang. Penggunaan metode penghapusan langsung tidak dapat menunjukkan jumlah piutang yang dihapuskan akan ditagih dalam neraca, karena neraca hanya menunjukkan jumlah piutang bruto. Selanjutnya, poin kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengestimasi piutang tak tertagih. Nah, taksiran piutang usaha tak tertagih berdasarkan saldo piutang usaha. Taksiran atau estimasi ini dicatat pada jurnal dengan perhitungan selisih dari saldo tahun lalu dan tahun sekarang. Bila PUTT memiliki saldo debit, maka cadangan harus ditambahkan dengan taksiran PUTT. Metode ini menekankan penilaian piutang usaha pada nilai bersih yang dapat direalisasikan dan dilaporkan pada neraca. Cara ini dilakukan dengan fokus pada penentuan figur piutang usaha yang dapat ditagih secara nyata. Besarnya estimasi dengan macam-macam rasio menjadi saldo akun cadangan piutang tak tertagih. Nah, yang kedua itu ada taksiran piutang usaha tak tertagih berdasar umur piutang. Metode ini mengelompokkan piutang usaha berdasarkan masing-masing karakteristik umur, yaitu tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo terdiri dari belum jatuh tempo, telah jatuh tempo, misalnya 1-30 hari, telah jatuh tempo 31-60 hari, telah jatuh tempo 61-90 hari, telah jatuh tempo 91-181 hari, telah jatuh tempo 181-365 hari, dan telah jatuh tempo lebih dari 365 hari. Pada metode ini dilakukan estimasi secara terpisah atas presentase piutang tak tertagih yang berbeda berdasar kelompok umur yang berbeda pula. Selanjutnya, pada poin ke-6 di sini saya akan menjelaskan tentang penghapusan langsung. Dalam metode ini, pencatatan dilakukan apabila piutang sudah benar-benar dinyatakan tidak dapat tertagih lagi. Biasanya perusahaan kecil yang menggunakan metode ini. Pencatatan penghapusan piutang pada metode ini yaitu dengan cara mendebit akun beban kerugian piutang atau dengan cara menambah dan mengkredit piutang atau dengan cara mengurangi secara langsung karena piutang sudah dinyatakan tidak dapat ditagih lagi.
Baiklah, pada poin ke-7 di sini saya akan menjelaskan tentang tanggal jatuh tempo piutang wesel, tingkat bunga, dan nilai jatuh tempo. Nah, tanggal jatuh tempo adalah hari pembayaran harus dilakukan pada peminjam atau kreditur setelah tanggal tersebut. Denda keterlambatan bisa dikenai dan pembayaran akan dicatat sebagai lewat jatuh tempo atau menunggak. Nah, jangka waktu wesel biasanya dinyatakan dalam hari, walaupun ada juga yang dinyatakan dalam bulan. Apabila jangka waktu weselnya dinyatakan dalam hari, maka jatuh tempo dapat dicari dengan jalan sebagai berikut. Langkah pertama, kurangi tanggal keluar wesel dari jumlah hari yang ada dalam bulan penarikan. Yang kedua, tambah sebanyak mungkin hari-hari penuh dan bulan-bulan berikutnya, tetapi jangan sampai melebihi jumlah hari yang tercantum dalam jangka waktu wesel. Yang ketiga, kurangi jumlah hari yang diperoleh. Selanjutnya, tingkat bunga atau interest. Prams wesel biasanya menetapkan jumlah interest yang akan dibayar untuk periode antara tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo. Suku bunga prams biasanya dinyatakan atas dasar tahunan, terlepas dari jangka waktu aktual yang terlibat. Dan yang terakhir adalah nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo adalah maturity value yang sejumlah uang yang harus dibayar pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian. Baiklah, poin ke-8 di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk piutang wesel. Yang pertama adalah wesel tagih. Wesel tagih merupakan wesel yang dapat ditagihkan kepada perusahaan lain yang memiliki utang kepada perusahaan. Dengan kata lain, wesel tagih adalah dokumen piutang yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan lain yang belum bisa membayar pada saat penyerahan barang terjadi. Nah, dokumen wesel tagih ini dapat menjadi dasar posting piutang pada perusahaan karena status perusahaan merupakan pemberi utang. Berdasar pembebanan bunga, wesel tagih dibagi menjadi dua. Yang pertama wesel tagih berbunga dan yang kedua wesel tagih tanpa bunga. Nah, yang kedua itu ada wesel bayar. Wesel bayar ini jika masa perjanjiannya akan dilunasi dalam jangka waktu kurang 1 tahun, maka akan dimasukkan pada neraca saldo dengan nama akan kewajiban lancar. Namun, jika pelunasannya lebih dari 1 tahun, maka disebut sebagai kewajiban jangka panjang. Saat wesel bayar mengalami jatuh tempo, ada kalanya perusahaan yang berhutang tidak dapat membayar tepat waktu. Jika hal tersebut terjadi, maka wesel tersebut dapat masuk ke dalam perkiraan utang dagang, dan pihak penerima wesel bisa memberi beban tambahan berupa biaya administrasi. Poin ke-9, di sini saya akan menjelaskan diskonto piutang wesel. Pendiskontoan piutang wesel sama halnya dengan pengalihan pada piutang dagang. Pendiskontoan ini terjadi jika penarik wesel membutuhkan uang sebelum tanggal jatuh tempo, maka surat wesel tadi dapat dipindah tangankan atau dijual atau didiskontokan kepada pihak lain atau kepada pihak bank, di mana surat wesel tersebut sudah ditandatangani oleh pihak tertarik atau debitur. Baiklah, poin terakhir yaitu poin 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang sifatnya sementara yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 tahun atau kurang. Nah, tujuan investasi jangka pendek ini adalah yang pertama, menjadikan bermanfaat kelebihan cash flow sementara, yang kedua waktu, yang ketiga memperoleh tambahan dana. Investasi jangka pendek juga memiliki beberapa jenis-jenis, di antaranya yang pertama adalah akun tabungan bank. Tabungan bank adalah jenis investasi jangka pendek yang sangat simpel dan mudah mencairkannya. Namun, kemudahan mencairkan tabungan menawarkan dengan hasil yang rendah atau kecil. Yang kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah investasi jangka pendek yang sering digunakan. Rentang waktu sertifikat deposito antara 3 bulan hingga paling lama 5 bulan. Seringkali sertifikat deposito ini diasuransikan jadi investasi. Ini adalah investasi jangka pendek yang aman dan imbalannya wajar.
Yang ketiga ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang juga mudah cair, tetapi menawarkan keuntungan yang lebih besar. Kekurangan pasar uang adalah tidak berasuran, sehingga investasi reksadana ini mempunyai risiko yang cukup tinggi. Dan yang terakhir adalah surat utang jangka pendek dan obligasi. Investasi jangka pendek ini memberikan syarat yang fleksibel dari 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Surat utang jangka pendek dirancang untuk jenis tabungan jangka pendek dan memberikan keuntungan yang sangat rendah. Sedangkan obligasi memberikan fleksibilitas lebih tetapi belum tentu aman. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk investasi jangka pendek. Yang pertama, ada efek bersifat hutang. Disebut dengan surat hutang, obligasi, atau surat berharga komersial. Berharga komersial bergantung pada tanggal waktu jatuh tempo pembayarannya ataupun cara lainnya. Yang kedua, efek bersifat ekuitas adalah saham perusahaan atau dapat berupa saham biasa tetapi termasuk saham preferen. Pemegang efek bersifat ekuitas ini adalah pemegang saham. Selanjutnya, karakteristik investasi jangka pendek. Yang pertama, bisa dapat dengan cepat diperjualbelikan atau dicairkan. Yang kedua, investasi ini ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya investasi ini bisa dijual apabila timbul kebutuhan kas. Yang ketiga, beresiko rendah atau pembelian surat-surat berharga yang beresiko tinggi untuk pemerintah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar. Surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Yang terakhir adalah sarana investasi jangka pendek. Yang pertama ada jasa giro, produk perbankan yang menawarkan bunga terendah yakni kisaran antara 3 sampai dengan 4%, umumnya digunakan perusahaan untuk mempermudah transaksi pembayaran. Dan yang kedua adalah tabungan, layanan perbankan yang menawarkan bunga di atas jasa giro dan bisa diambil setiap saat. Yang ketiga adalah deposito. Deposito mempunyai bunga yang lebih tinggi dari tabungan, tetapi harus disimpan dalam jangka waktu tertentu. Jika dicairkan sebelum jatuh tempo, biasanya akan dikenakan denda. Yang terakhir adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini merupakan yang berinvestasi pada pasar uang seperti deposito, SBI, dan juga obligasi jangka pendek. Seringkali tingkat pengembalian reksadana pasar uang lebih besar daripada jasa giro, tetapi lebih rendah daripada deposito. Akan tetapi bisa dicairkan setiap saat. Demikian poin-poin yang saya sampaikan tentang materi piutang dan investasi jangka pendek. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.